Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program info kita, info terkini untuk kita. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di studio Ahsan TV telah kedatangan 3 narasumber dari Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir yang insyaAllah nanti selama 1 jam akan menemani dalam program info kita di kesempatan malam hari ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita di malam hari ini, insyaAllah kami akan tayangkan kepada para pemirsa Ahsan TV tentang profil Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dan para pemirsa Ahsan TV rahimani wa rahimakumullah. Di belakang saya ada panduk yang bertuliskan bahwasannya di tempat ini dan di kampung ini akan segera dibangun dan sekarang sedang dalam proses pembangunan, yaitu pembangunan gedung Ma'had Ibnu Katsir untuk kaum yatim dan du'afa. Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada kru Ahsan TV dan juga para tamu undangan yang sudah mengikuti prosesi langkah awal, yaitu prosesi peletakan batu pertama yang sudah kita lalui beberapa waktu yang lalu. Sekilas tentang profil Ibnu Katsir. Berdiri sekitar 2,5 tahun yang lalu, dimulai dari kontrak sebuah rumah dengan 5 orang santri, dan hingga sampai saat ini ada 3 buah rumah tahfidz Ibnu Katsir. 2 rumah berada di Tambun dan 1 rumah berada di Rawamangun, Jakarta, dengan jumlah total santri sekitar 45 orang. Para pemirsa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan selalu banyaknya permintaan dari calon orang tua santri dari tahun ajaran baru ke tahun ajaran baru berikutnya, kami selalu berpikir dan merenung bagaimana Ibnu Katsir ini dapat menyebarkan lebih luas dan besar lagi manfaatnya untuk mereka. Untuk itu, melalui media dakwah ini, ana mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk turun tangan membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan banyak cita-cita para orang tua yang kurang mampu di luar sana, agar supaya anak mereka dapat terdidik dengan layak di Ma'had Ibnu Katsir ini. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Di sini saya berdiri
ya di tempat yang akan dibangun pondok tahfidz Al-Quran, yaitu Ma'had Ibnu Katsir, yang insya Allah akan didirikan bangunan ya sebagaimana yang sudah terlihat fondasi-fondasi ya yang sudah digali lubangnya. Hanya tinggal untuk keataskan atau membangun pondok ini ya diperlukan ya dana yang cukup besar ya. Oleh karena itu, bagi siapa-siapa yang ingin untuk investasi akhirat ya, siapa saja di antara kaum muslimin menyisihkan hartanya ya, atau mungkin ada yang bisa untuk membangun satu tiang, atau mungkin cuma ya ingin memberikan semen atau pasir atau batu-batu ya, maka kita terima, ataupun berupa ya harta, maka akan dialokasikan kepada pembangunan Ma'had Ibnu Katsir li tahfidzil Quran ya. Maka sesungguhnya ini merupakan investasi akhirat kita yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ya, termasuk sedekah jariyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Idza mata ibnu adama, apabila anak Adam meninggal dunia, manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputus semua amalannya, illa min salasin, kecuali 3 hal yang tidak terputus amalan ya orang tersebut, artinya pahalanya akan terus mengalir. Di antaranya adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, yaitu harta-harta yang ya Bapak Ibu infakkan atau berikan ya untuk membangun sekolah-sekolah atau membangun pantai asuhan, atau termasuk dalam hal ini adalah pembangunan ya Ma'had ya tahfidzil Quran, yaitu Ma'had untuk ya orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran, menghafal kitabullah. Maka marilah ya kita dukung pembangunan Ma'had Ibnu Katsir ini ya dengan ya material maupun dengan tenaga atau semampunya di antara kaum muslimin. Begitu juga mohon dukungan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin khususnya yang kaya itu bisa ya memberikan bantuannya agar berdiri Ma'had ya tahfidzil Quran Ma'had Ibnu Katsir. Ya, ini ya mudah-mudahan kita yang berpartisipasi ya, termasuk orang-orang yang memperhatikan Al-Quran ya, orang-orang yang berusaha memuliakan Al-Quran ya, dan juga orang-orang yang berusaha untuk ya menjadi ahlul Quran, yaitu ahlullah ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara kalangan manusia. Ketika ada sahabat yang bertanya, ya siapa keluarga Allah wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran, yaitu orang-orang yang memperhatikan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, orang-orang yang berusaha untuk ya memperhatikan ya baik orang-orang yang belajar Al-Quran dalam hal ini untuk menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ini ya mudah-mudahan kita semua bisa mendukungnya ya, minimal dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran dan kemudahan ya dalam pembangunan Ma'had Ibnu Katsir ini ya. Dan ya kalau bisa yang dekat-dekat dengan bekerja bakti sama-sama ya, atau dengan material juga kita terima ya, maka ini mudah-mudahan ya menjadi amal jariah kita semua ya. Begitu juga dengan adanya voucher
ya mungkin ya yang akan membagikan voucher ke aghnia di antara kaum muslimin, maka kita juga sediakan voucher ya, ataupun mungkin minta kepada panitia pembangunan ya nomor rekening ya, maka insya Allah akan segera ya ditindaklanjuti. Ya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat berterima kasih kami atas nama warga Kampung Pulau, khususnya Kafling Pulau di sini, dengan adanya pendirian Ma'had Ibnu Katsir, di mana kampung saya di sini dan penduduk sini jadi dikenal oleh masyarakat. Saya bercerita sedikit tentang Kampung Pulau ini. Dahulu Kampung Pulau ini nggak ada orang yang tahu bahwa di sini itu ada rumah. Ya, bahkan dari kampung sebelah pun ada yang sampai tidak tahu bahwa di tengah-tengah sawah di sini ada rumah. Nah, waktu pertama kali datang ke sini, sungguh saya sangat berprihatin sekali melihat anak-anak kami sebagai anak-anak bangsa Indonesia sama sekali kurang dalam pengenalan dalam beragama, dan juga warga di sini juga kurang dalam pengenalan beragama. Nah, oleh karena itu saya mewakili masyarakat di sini, katakanlah warga Kampung Pulau, khususnya Kafling, sangat-sangat berterima kasih. Secara hati pribadi saya mendukung sekali, dan insya Allah semua warga di sini akan mendukung dengan adanya berdirinya Ma'had Ibnu Katsir. Dan mudah-mudahan dengan berdirinya Ibnu Katsir ini memberikan suatu cahaya yang terang di kampung kami ini, bahwa di kampung ini sudah ada lembaga pendidikan Al-Quran, katakanlah bacaan-bacaan Al-Quran, karena kami sangat yakin sekali, sesepi-sepinya tetapi kalau kita sudah mendengarkan alunan-alunan merdu dari suara-suara yang dan bacaan-bacaan Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan suatu berkah rahmat dan ridhonya. Oleh karena itu, saya mewakili semua kampung di sini sangat mendukung sekali dengan adanya lembaga yang seperti ini atau Yayasan Ibnu Katsir, yang dimana nanti akan memberikan benteng-benteng terhadap anak-anak kami. Apalagi kita sekarang sudah tahu banyak sekali masuk budaya-budaya asing atau cara-cara hidup orang asing, di mana itu sangat bahkan sering bertentangan dengan apa yang menjadi budaya kita dan agama kita. Dan insya Allah anak-anak kami nanti bisa terbentengin semua, khususnya di Kampung Pulau ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mana ada kesalahan-kesalahan pembicaraan saya. Jazakumullah khairan. Itulah tadi profil tentang Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir yang tadi telah kita tayangkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi bagi kaum muslimin yang menyaksikan tayangan Ahsan TV di malam hari ini. Nah, sebagaimana telah kami informasikan tadi, di studio Ahsan TV telah kedatangan 3 narasumber pada kesempatan malam hari ini, dan insya Allah nanti akan menemani kita di malam hari ini. Narasumber kita yang pertama yakni Al-Ustadz Arifin Ridin LC Hafizullah Ta'ala, kemudian Ustadz Dr. Anas Zainuri, kemudian Ustadz Muhammad Muhsan. Nah, insya Allah ketiga narasumber di malam hari ini akan menemani kita di malam hari ini dan akan banyak berbincang-bincang tentang profil Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir. Dan Arifan kami kenalkan kepada para pemirsa tentang posisi-posisi narasumber kita di malam hari ini. Posisi Ustadz Arifin Ridin ya, di Ma'had Ibnu Katsir, beliau selaku penasehat. Kemudian Ustadz Zainuri, beliau pembina sekaligus ketua pelaksana pembangunan. Dan yang ada di samping saya Ustadz Muhsan, beliau adalah ketua yayasan.
Oleh karena itu, mudah-mudahan para pemirsa Ahsan TV bisa mengenal 3 narasumber kita di malam hari ini. Dan insya Allah nanti kami akan berikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa Ahsan TV, untuk bisa bergabung di kesempatan malam hari ini yang ingin bertanya kepada 3 narasumber kita di malam hari ini. Tetapi tentu saja pertanyaan Anda bukan seputar tentang kajian, karena tema kita pada malam hari ini bukan kajian, tetapi mengenal tentang Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir. Oleh karena itu, insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber kita di malam hari ini. Saya akan mulai pertanyaan pertama kepada Ustadz Muhsan. Ustadz Muhsan, bisa dijelaskan kepada para pemirsa Ahsan TV tentang profil singkat Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir, karena mungkin banyak di antara kaum muslimin yang mungkin juga baru kenal atau baru mendengar Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir ini. Fadhal Ustaz Muhsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah pemirsa Ahsan TV di mana saja berada, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini ya, senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sekeluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, saya insya Allah akan menjelaskan tentang selayang pandang ya, terkait dengan Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir, yang tentunya tadi insya Allah sudah sedikit banyaknya sudah ditampilkan ya, penjelasan ya tentang Ma'had Ibnu Katsir. Namun yang jelas di sini saya tambahkan bahwasannya yang merupakan faktor yang paling mendasar ya, kenapa Ma'had Al-Imam Ibnu Katsir ini didirikan, yaitu dikarenakan munculnya dorongan-dorongan ya, antusias masyarakat muslim, yang mana mereka hari ini sudah begitu pedulinya tentang terkait pendidikan agama, khususnya tahfidzul Quran. Maka tentunya dari hal inilah ya, kami ya dengan beberapa teman-teman ya berusaha dan mencoba ya dari awal memikirkan, kemudian untuk mewujudkan ya, karena tentunya begitu banyak hari ini perkembangan Ma'had Tahfidzul Quran ya, khususnya itu luar biasa ya, mulai dari pedesaan sampai bahkan perkotaan ya. Namun yang jadi permasalahan yaitu ternyata ya banyak di antara kalangan ya kita ya kaum muslimin sebagian itu belum memiliki uang yang cukup untuk bisa mengantarkan anak-anak mereka masuk kepada pondok-pondok, karena begitu besarnya begitu tingginya biaya pendidikan ya. Bahkan hari ini sampai ada yang sampai sudah puluhan juta ya. Masya Allah. Masya Allah. Padahal mereka saudara kita ya masih ada yang berupa penghasilannya dari pedagang ya, kecil-kecilan ya, maka ini laporan-laporan sangat banyak ke kita, sehingga kami dengan hati yang luar biasa ini ya, bagaimana mencoba untuk mendirikan suatu ma'had tahfidzul Quran yang mana kalau memang dia yatim ya insya Allah kita gratiskan ya, kemudian duafa ya bisa gratis, bisa sesuai dengan syarat ya, karena kita lihat dulu dari wawancara interview ya, atau kalaupun mampu pun kita bisa menerima ya, namun dengan harga yang terjangkau. Baik. Ya, mungkin itu. Baik. Nah, mungkin sedikit bisa dijelaskan tentang kapan berdirinya Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir ini. Apakah baru-baru tahun ini atau memang sebelumnya sudah lama ini berdiri? Ustaz? Oh iya, alhamdulillah
Mahat Al-Ilm Ibnu Katsir berdiri pada tepatnya pada tanggal 10 Januari 2015 dan tercatat sudah di akte notaris. Ya, alhamdulillah. Ya, ketika itu kalau nggak salah Bapak Bejo Sarwono ya di situ, alhamdulillah. Ya, jadi sudah berjalan sekitar 2 tahun setengahan ya. Jalan tahun ketiga ya. Jalan ketiga ini. Insyaallah. Baik, nah Ustaz, tadi sudah dijelaskan sekilas tentang selayang pandang tentang Mahat Tahfidzul Quran Ibnu Katsir. Nah, terkait dengan tentu saja tidak lepas lembaga-lembaga pendidikan itu ada visi dan misi di dalamnya, Ustaz. Nah, di Mahat Ibnu Katsir sendiri, Ustaz, apa visi misinya dari lembaga ini, Ustaz? Baik. Alhamdulillah bahwasanya Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir ya menaungi dari 3 visi dalam 3 bidang di dalam akte notaris, yaitu yang pertama pendidikan, kemudian sosial, dan kemudian ekonomi ya. Dan alhamdulillah yang kita kembangkan di sini yang sudah muncul pendidikan. Ya, tentunya setiap lembaga pendidikan memiliki visi dan misi. Dan Al-Imam Ibnu Katsir diantaranya memiliki visi adalah menjadikan tempat yang hari ini ya, kita jadikan ya Mahat Ibnu Katsir ini sebagai tempat untuk penghafal Al-Qur'an ya, menghafal Al-Qur'an sampai selesai tentunya ya, sampai 30 juz. Baik, jazakumullah atas penjelasannya. Nah, terkait dengan program pendidikan di Mahat Tahfidzul Quran Ibnu Katsir, Ustaz. Nah, kalau kita lihat tadi di spanduk maupun di papan reklame, di situ tertulis Mahat Tahfidzul Quran. Nah, apakah mata pelajaran atau yang dipelajari oleh para santri itu hanya melingkupi tahfidzul Quran atau ada mata-mata pelajaran yang lain, Ustaz? Taib. Sebelum saya membahas masalah program ya pembelajaran para santri, tadi ada yang ketinggalan yang masalah misinya ya. Saya tambahkan sedikit di antara misi-misi yang nanti ada dalam Mahat Ibnu Katsir, yaitu menjadikan mereka generasi ya tahfidzul Quran senusantara. Ya, artinya setelah mereka ini sudah dibina ya, dicetak menjadi Al-Quran, juga menjadikan mereka orang-orang yang faham dan melaksanakan syariat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka nanti akan kembali kepada rumah masing-masing dan meneruskan daripada apa yang ia dapat yang diperoleh dari Mahat Ibnu Katsir. Ya. Kemudian terkait dengan program pembelajaran. Dan alhamdulillah tentunya mungkin yang lebih berkompeten ini adalah mudir ya. Karena alhamdulillah mudir kita ini belum lama kita berangkatkan untuk menuju ke Saudi Arabia ya, yang beliau untuk memperdalam lagi keilmuan beliau sehingga nanti kembali ke Mahat Ibnu Katsir itu agar lebih luas lagi wawasannya. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Nah, maka mungkin sedikit yang saya ketahui bahwasanya diantaranya program unggulan kami ya terkait dengan mensukseskan hafidz Quran ini ada namanya disebutnya program Tita Tiju. Bisa dijelaskan ya, tuh apa tuh Tita ya? Tiju? Ya, alhamdulillah ini kita dengan pembina ini terus untuk memberikan sebutan-sebutan yang memotivasi ya. Program Tita Tiju itu ya sebenarnya singkatnya adalah 3 tahun 30 juz. Ya, jadi memang diharapkan 3 tahun itu betul-betul tuntas. Tita Tiju, ya, 3 tahun 30 juz. Ya, jadi tidak hanya itu, tidak hanya menghafal tapi memahami secara luas, secara global dalam Al-Quran ini. Dan kemudian ternyata memang betul bahwasanya program kami ini adalah memang unggulan. Namun tidak meninggalkan dengan pembelajaran yang lain. Karena sangat penting juga. Kenapa? Karena memang tidak cukup ya sebuah Mahat Pesantren Tahfidzul Quran itu hanya untuk membaca Al-Quran saja atau lafadznya saja. Tapi diperlukan dengan memahami makna dan juga amali ya. Maka di sini insya Allah dalam jadwal mata pelajarannya ada juga yang pelajaran diniyah, juga tambahannya adalah umum juga ada. Jadi tidak hanya fokus di hafal Al-Qurannya saja ya? Betul. Tapi tetap kita mengunggulkan untuk tahfidznya.
ya, karena nanti jangan sampai berpengaruh dengan penghafalnya gitu. Baik. Ya. Nah Ustadz, sebelum saya ke Ustadz Zainuri dan Ustadz Arifin Ridin, nah terakhir, tadi saya sempat terlihat bahwa Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir ini sesungguhnya awalnya diperuntukkan untuk para du'afa, kaum miskin dan du'afa. Nah tentu saja, kalau kita bisa pahami tentu saja Ustadz terkait dengan biaya Ustadz, ya, kita tidak bisa pungkiri kalau di situ sudah tertulis miskin dan du'afa, tentu saja itu gratis. Apakah benar Ustadz? Mohon diklarifikasi Ustadz. Taib, Masya Allah. Ini kalau menjawab ini memang luar biasa ya. Ya, karena tidak bisa dijangkau dengan akal. Iya. Ya, karena terus terang yang membuat kami itu kuat ya. Iya. Bagaimana bisa menjalankan program seperti ini adalah memang pembina kami. Maka saya selalu ingat betul beliau ya, dari awal sampai hari ini beliau menyebutkan satu kata kunci. Ya, bagaimana kita bisa mampu untuk membiayai baik kehidupan dan pendidikan mereka. Nah. Yaitu yang paling saya ingat dan hari saya ingat terus sampai kapanpun, bahwa beliau menyebutkan adalah Allah Maha Kaya. Nah. Ya, artinya apa? Allah Maha Kaya. Ya, kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian terus berusaha dengan mengikhtiarkan. Ada tentunya dengan jalan-jalan yang semua kita lalui. Ya, tentunya tidak mudah ya. Artinya tidak lain dengan mencari para donatur ya, baik dari perusahaan, pribadi ya, atau teman-teman ya yang berupaya ingin membantu kami. Dan tentunya Masya Allah ya, dengan keikhlasan teman-teman ya, artinya kami sudah berupaya dengan jalan apapun, baik mulai dari kotak kencelengan yang mungkin tadi juga sudah terlihat ya, ada kenceleng, ada juga kotak toko, kemudian proposal ya, kemudian juga yang lainnya ya, yang ini bisa menjadikan wasilah jembatan untuk mendapatkan donasi kepada kami itu. Baik, jazakumullah atas jawabannya. Nah, kita beralih ke Ustadz Zainuri. Nah, para pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ke Ustadz Zainuri, kami telah tampilkan di layar monitor televisi Anda ya, layanan telepon interaktif atau pertanyaan via SMS maupun WhatsApp. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung kesempatan malam hari ini, bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan profil Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir, silakan Anda bisa menghubungi atau bertanya di nomor layanan di bawah ini, di nomor 081314455557. Adapun bagi Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0816 17003636 atau Anda bisa menghubungi kami di nomor 0812 8956 6500. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi di nomor layanan di bawah ini. Silahkan, insyaallah kita akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Anda. Tapi sekali lagi catatannya berkaitan dengan profil Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir. Nah, sebagaimana telah kami informasikan di awal tadi, bahwasanya Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir pada kesempatan hari ini memiliki agenda yang sangat besar karena berkaitan dengan sarana prasarana para santri. Oleh karena itu, insyaallah saya akan berbincang dengan Ustaz Zainuri berkaitan dengan apa program yang sedang dilakukan oleh Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir. Kita akan berbincang kepada Ustaz Zainuri. Ustaz, tadi di awal mukadimah profil tentang Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir, Ustaz, di selayang pandang di video yang tadi kita lihat sedang ada proses pembangunan, Ustaz. Bisa dijelaskan sedikit, Ustaz? Baik, syukran, jazakallahu khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ahsan TV di mana saja berada, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa hadir dalam acara talkshow di layar Ahsan TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semuanya dan makin kasir apa yang tadi disampaikan oleh moderator.
yaitu Hina Abdul Rahman, tentang masalah pembangunan. Pembangunan Ma'had Ibnu Katsir ini telah berjalan, yakni dimulai ketika tadi Ustaz Muson menyampaikan dari sebuah kontrakan yang ada di Tambun. Ketika itu kita kontrak sekitar 6 juta setengah. Ketika itu santri yang hadir adalah 5 sampai 6. Dan alhamdulillah terus tahun demi tahun bertambah sampai menjadi sekarang sudah hampir 45 santri, yaitu santriwan dan santriwati, yaitu yang ada di dua lokasi, pertama di Tambun Bekasi Jawa Barat, dan yang kedua adalah di Jakarta Timur, yaitu dekat Rawamangun sana. Alhamdulillah pemirsa Pak Aksan TV yang berbahagia, kami sebagai pembina yayasan dan juga sebagai ketua pelaksana pembangunan Ma'had Ibnu Katsir, alhamdulillah dengan niat kami dan azam kami yang sangat kuat, dibantu dengan para tim kami, yaitu ada penasihat Ustadz Arifidin LC, juga kepada Ustadz Muhson Bijaya, kepada Bapak Subahi, Bapak Iman, Bapak Suratman, dan juga teman-teman yang lain. Alhamdulillah kami berniat bagaimana supaya pembangunan ini tidak kontak terus. Kemudian pada Ramadan tahun lalu, ya 1 tahun yang lalu itu kita mengumpulkan dana. Ya, ketika kita khutbah di beberapa tempat masjid dan kawasan, kita sampaikan bahwa Ma'had Ibnu Katsir, Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir Yatim dan Du'afa ini akan membebaskan tanah. Kita cari ke sana kemari. Ada ke Cilengsi, ke Bogor, ke Setu dan sebagainya. Nah, dalam waktu 1 tahun ini, yaitu mendapatkan hasil 136 juta rupiah dalam 1 tahun. Bagaimana uang 136 juta rupiah ini menjadi sebuah tanah yang nanti akan dibangun Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir Yatim dan Du'afa gratis. Alhamdulillah bertemu sebuah tanah ada di Geri Asri Tambun Selatan Jawa Barat, yaitu Kampung Pulo yang tadi disampaikan oleh sesepuh Kampung Pulo. Nah, dengan pembebasan tanah tersebut, itu pas juga Ramadan. Bagaimana supaya kita bisa mengumpulkan dana untuk pembangunan ini? Biasanya ya, para pemirsa azanillahu wa iyyakum ajmain, biasanya orang yang akan membangun itu mempunyai uang, persiapan uang lah, minimal 200, 300, 500 juta. Karena Ma'had Tahfidzul Quran Yatim Du'afa ini insya Allah akan dibangun 3 lantai. 3 lantai. Sedangkan kita belum apa-apa. Nah, bagaimana? Nah, tim pelaksana ini kita kumpul, ya kita bismillah lah. Allahumma kaya. Allahumma kaya. Nah, kemudian kami dipertemukan oleh Bapak Insinyur Handoyo. Ya Ustaz, nanti kita bantulah ya untuk pelaksanaan pembangunan ini. Nah, alhamdulillah Bapak Insinyur Handoyo ini membantu kita dalam pelaksanaan pembangunan ini. Nah, kemudian kita mulai ya untuk menyampaikan pada jamaah, mulai dari ya 10.000, 30.000, 50.000 sampai 100 juta ya. Dan ini pembangunan ini sudah berjalan 1 bulan ya. Nah, dalam 3 lantai ini itu harus ada dana 3M sekian ya. Namun kami minta kepada Bapak Insinyur Handoyo, bagaimana kalau untuk pondasi dan lantai pertama butuh berapa ratus atau berapa miliar Pak Insinyur, bilang gitu. Ya, ini untuk pondasi dan lantai pertama adalah butuh 1 miliar 50 juta rupiah. Subhanallah. Padahal kita belum punya apa-apa. Ya. Udah. Kita tim pelaksana pembangunan ini terus menyampaikan ya silaturahim kepada ikhwan, para muhsinin, menyampaikan bahwa ini adalah pembangunan Ma'had Tahfidzul Quran ya untuk umat, bukan untuk kami saja, untuk umat. Nah, untuk detik ini, hari ini itu terkumpul 176 juta rupiah
Alhamdulillah sekarang sudah dimulai dengan dengan cor pondasi, kemudian slof. Nah, tadi ada kerja bakti. Sama pemirsa Ahsan TV yang berbahagia. Nah, bagaimana untuk mewujudkan daripada pembangunan ini? Ya, kita mengetuk pada para muhsinin, kaum muslimin di mana saja berada, untuk selalu untuk menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Mahat Tahfidzul Quran Ibnu Katsir Yatim dan Duafa ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa untuk mengawali kebaikan kepada para jamaah, para pemirsa Ahsan TV di mana saja berada. Dan tentunya kami seyakin-yakinnya, Allahumma kaya, insya Allah ini sedikit demi sedikit bertahap, insya Allah akan jadi Mahat Tahfidzul Quran Ibnu Katsir ini, insya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Nah, sebelum kita lanjutkan dan sebelum saya bertanya langsung kepada Ustadz, mungkin sambil kami berikan kesempatan bagi para pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung di segmen malam hari ini, kami persilakan. Tapi insya Allah kita akan jeda dulu kesempatan malam hari ini. Setelah jeda, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilakan. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini dengan ketiga narasumber kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di program info kita, info terkini untuk kita. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Yang kita andalkan adalah iman kita, bacaan Quran kita, itu yang akan kita bawa, kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering harus kita perbanyak. Sisihkan waktu, lagi diam-diam baca Quran. Lagi di mana baca Quran, lagi di bandara baca Quran, lagi nunggu pesawat baca Quran. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau dia baca Quran di Mekah dipukulin sama orang Quraisy sampai jatuh pingsan, sampai berdarah-darah. Besok dia ngeyel lagi, baca Quran lagi dipukulin lagi. Mau baca Quran aja susah dulu. Sampai Umar masuk Islam baru dia mengatakan mazilna aizzah munzu aslama Umar. Waktu Umar masuk Islam baru kita bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Orang-orang takut sama Umar. Sebelum Umar masuk Islam kita dipukulin. Nah, Anda sekarang baca Quran dimanapun nggak dipukulin, siapa yang berani mukul? Tapi malu baca Quran. Terus kapan? Cuek aja di bandara, buka Quran, baca Bismillah bulan Ramadan, hidupkan syiar supaya orang ingat. Orang yang sibuk-sibuk dunia dia ingat, ada orang baca Quran. Ini orang waras atau tidak? Waras bilang saya baca Quran. Baca Quran biar orang ikut. Jangan malu-malu. Anda di pesawat baca Quran, pramugari lihat, syiar ini orang baca Quran, Masya Allah, bulan Ramadan. Allah mengatakan sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta riba adha'afan mudha'afa, berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat ganda. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Belum lagi kesulitan dan kesulitan akan Anda rasakan dalam kehidupan Anda. Belum lagi kesempitan dan kesulitan akan Anda rasakan dalam kehidupan Anda. Belum lagi yang dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala menimpa Anda dan menimpa orang-orang di sekitar Anda. Anda dapatkan dalam sebuah hadis yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara zina war riba", bila perbuatan riba dan zina menjadi sebuah zahirah, fenomena, maka secepatnya hendaknya bertobat dan jangan tunda-tunda waktunya. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahuinya. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Beriman, janganlah kalian memakan harta riba adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat ganda. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang lebih tahu mana lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Tapi Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Saudara-saudaraku yang mungkin kekurangan dari sisi harta, Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Para ulama telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena apa yang hendak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Dan inilah rahmat Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan, maka ini hanyalah sementara. Sebentar, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Para pemirsa Sun TV, masih dalam program info kita, info terkini untuk kita. Masih ditemani dengan 3 narasumber kita di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Arifin Didin, Ustaz Zainuri, dan Ustaz Muhsan. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita tadi sampai di progres pembangunan Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir. Nah, Ustaz, sebelum Ustaz lanjutkan, saya sedikit bertanya, apa yang Ustaz berikan motivasi kepada teman-teman ini, Ustaz? Kalau saya tadi catat, agak ngeri dana yang tercatat ini, dari mulai dana hanya cukup untuk beli tanah dulu, kemudian di set plan-nya 3 lantai, harus memerlukan dana kurang lebih sekitar 3 miliar. Mau bangun tapi nggak punya duit, Ustaz. Nah, kemudian iya, kalau bahasa orang bilang ini nekat. Nah, tapi ini tetap jalan. Apa yang Ustaz berikan pencerahan kepada teman-teman tim ini supaya bisa jalan, Ustaz? Fadhil, Ustaz. Baik. Syukran, jazakallahu khairan atas waktunya. Baik para pemirsa Ahsan TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami beserta teman-teman di Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi ini punya prinsip yang sangat indah, yaitu dengan dasarkan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Adalah kita hidup sebagaimana buah pisang, pohon pisang. Subhanallah. Bapak Ibu para pemirsa Ahsan TV yang berbahagia, kalau kita perhatikan pohon pisang itu subhanallah enggan mati sebelum bermanfaat, menghasilkan manfaat untuk orang lain. Kalau hari ini pohon pisang kita tebang, besok akan tunas kembali. Besok kita tebang akan tunas kembali. Dan besok selanjutnya enggak mau mati-mati. Ketika sudah membuahkan hasil yang berupa dengan yang menghasilkan buah pisang, beberapa tandan, ya, kemudian rela untuk mati. Artinya dalam hidup kita ini harus bagaimana kita harus bermanfaat kepada manusia yang lain, ya, dengan kemampuan kita. Ittaqullah mastata'tum. Nah, oleh karena itu kami memberikan support kepada teman-teman ini. Masya Allah, kita hidup ini adalah hanya sekali ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur kita ini harus umur yang bermanfaat. Ya. Coba bagaimana pohon Allah Subhanahu wa ta'ala memisalkan sebuah pohon kelapa.
Kalau pohon kelapa ini Masya Allah semuanya bermanfaat untuk manusia, dari akarnya, sabutnya, kemudian kayunya, sampai daunnya buat ketupat, kemudian kelapanya yang muda subhanallah enak, apalagi kemudian yang tua diparut keluar santannya direbus keluar minyaknya, semua bermanfaat. Masya Allah. Jadi umur kita ini adalah umur harus yang bermanfaat. Maka kata Al-Hasan mengatakan, idza fatani yaumun walam amstani yadan walam aqtasib ilman famakadza min umri. Bila hari telah melewati daku, sedangkan aku belum berjasa dan menambah ilmu, famadza kamin umri, maka apalah arti umur bagiku ini. Karena itu dengan pembangunan Mahat Tahfidz Quran untuk yatim dan duafa, insyaallah kita bismillah, dan juga kita ikhtiar, ya, ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiar kita? Kita membuat proposal, kita membuat voucher, kemudian kita silaturahim kepada para muhsinin, kita menyapa. Sebenarnya, ya, para pemirsa Ahsan TV yang berbahagia, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematika dunia, kalau 10.000 dikeluarkan 3.000 masih 7.000. Tapi matematika Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya uang 10.000, kita infakkan ke Tahfidzul Quran 3.000, masih berapa? Masih 3.000. Kemana yang 7.000? Habis dibawa ke supermarket. Itulah uang kita yang sebenarnya, yang nanti kita petik di yaumul qiyamah, di hari akhirat. Oleh karena itu, para pemirsa Ahsan TV yang berbahagia, mohon dukungannya dan doanya. Kami beserta teman-teman di Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir ini, yaitu pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala membangun sebuah masjid ini yang kepentingan untuk umat, untuk yatim dan duafa, gratis. Bahkan suatu ada teman, Ustaz, antum berani-beraninya untuk bisa gratis yang sekian. Betul. Setiap umat, ya, kami jawab, setiap manusia itu mempunyai rezeki masing-masing, ya. Tetap kami akan ikhtiar dan doa, ya, bagaimana mempunyakan agar para santriwan dan santriwati ini tetap bisa belajar, ya, bisa tetap untuk makan, minum, tempat tinggal, semua punya rezeki masing-masing. Oleh karena itu, mohon doanya kepada para pemirsa Ahsan TV di mana saja berada, mudah-mudahan Tahfidzul Quran ini, ya, tahun depan, pada pelajaran tahun depan Mei 2018 mudah-mudahan selesai, yaitu lantai pertama ini minimal, sehingga kami insya Allah akan membuka pendaftaran baru. Mohon doanya dan dukungannya kepada para pemirsa di masa berada untuk sedikit banyak menginfakkan sebagian rezekinya dalam pembangunan ataupun dalam dalam pembangunan atau dalam hal pendanaan, yaitu pada para santri kami, baik itu pendidikan atau untuk kebutuhan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon dijelaskan terkait dengan jenis donasi. Jika seandainya ada muslimin yang memberikan donasi dalam bentuk lain selain uang, Ustaz, misalkan ada yang membantu dalam bentuk fisik, pasir, semen dan sebagainya, apakah itu diperkenankan juga, Ustaz? Masya Allah, subhanallah. Taib, barakallahu fikum. Para pemirsa Ahsan TV di mana saja berada, alhamdulillah, tadi pagi ini ada WA SMS, Ustadz, insya Allah nanti jam 11 kami akan mengirim 10 sak semen. Ya. Silakan. Ada yang mengirim dengan pasir, ada yang ngirim dengan batu dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah kita buka para pemirsa untuk donasi ini bukan saja uang, ya, karena ini perjalanan sangat panjang sekali. Bisa dengan bentuk uang, insya Allah nanti kita sampaikan, ya, di rekening yang tadi sudah disampaikan di layar Ahsan TV. Nah, para pemirsa di mana saja berada, bagi saudara-saudaraku yang Allah berikan kemampuan, bisa dengan semen, bisa dengan pasir, dengan batu, ataupun apa saja, ya, karena kita harus selalu dermawan. Soalnya Allah menjelaskan, wa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanasiul yusra. Wa amma man ata, adalah kalian menjadi orang yang atau yang suka memberi, dermawan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dermawan.
Nah, dermawan bisa segi dari materi dan maupun non materi, dengan tenaga, pikiran, dengan doa dan yang lainnya, ataupun dengan materi. Dan materi inilah yang akan kita akan lokasikan untuk pembangunan tahfidzul Quran Ibnu Katsir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan kita, dan insyaallah anak-anak kami yang sekarang sedang belajar, yang dalam pelajaran adalah tadi program Tita Tiju 3 tahun 30 juz, mudah-mudahan selesai. Dan insyaallah kami sebagai pembina yayasan juga mengirimkan kepada mudir kita, yaitu Ustaz Azmi Alizani. Kebetulan beliau adalah termasuk putra kami sendiri. Beliau sedang sedang kami kirim untuk belajar di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan beliau menambah wawasan dan kembali untuk kepada anak santri kami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu atas jawabannya. Kita ke Ustaz Arifin Didin. Mungkin di sebagian kaum muslimin atau para pemirsa TV mungkin sudah tidak asing lagi bahwasanya Ustaz Arifin Didin juga selain beliau menjadi mudir di Ma'had Jamilur Rahman, beliau juga menjadi penasehat di Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir. Nah, Ustaz, berikan motivasi kepada kaum muslimin Ustaz terkait dengan masalah ini. Karena kita tidak bisa pungkiri banyak di antara sekolah-sekolah umum yang dengan mudahnya membangun, ya mereka begitu peduli, tapi tidak sedikit Ma'had Tahfidzul Quran, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tersiap-siap dalam mendirikan lembaga pendidikan ini, yang padahal ini adalah sebagai sarana yang sangat penting ya bagi kaderisasi kaum muslimin. Ustaz, fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Ya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini kita masih bisa diberi kesempatan hidup di dunia yang fana ini, ya bisa beraktivitas kembali dan melakukan hal-hal yang ya, bermanfaat bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yaitu ketika Allah berfirman, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah mengatakan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya memberikan ya harta yang dimilikinya yang itu sebenarnya titipan Allah, ya digunakan untuk fi sabilillah, itu kamatsali habbatin, seperti perumpamaan menanam satu benih padi, ya angbatat sab'a sanabila, yang bisa menumbuhkan 7 bulir, ya artinya 7 tangkai, ya kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah,
Kemudian dari setiap tangkai menumbuhkan 100 ya bulir padi. Ya, itu perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, jadi seperti satu benih kemudian ditanam tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai berisi 100 bulir ya padi. Ya, kemudian Allah mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan yudhaifu liman yasha bagi siapa yang dikehendaki sampai berlipat-lipat tergantung keikhlasan dia. Ya, wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas rezekinya serta maha mengetahui ya mana yang betul-betul ikhlas di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka ya pembangunan Ma'had Ibnu Katsir, ya Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir itu merupakan ya di jalan Allah insyaallah, karena memang memfasilitasi orang-orang yang akan menjadi ahlullah, ya yaitu keluarga Allah, ahlul Quran, ya yang disebutkan di dalam hadis ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia di muka bumi ini. Ketika ada sahabat yang bertanya siapa keluarga Allah, ya kemudian Rasulullah mengatakan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang memperhatikan Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mereka berusaha untuk ya memperhatikan keberadaan ya mereka-mereka terhadap kitabullah, ya yaitu terhadap Al-Quran, ya termasuk dalam rangka pembangunan ya tahfidzul Quran, Ma'had Ibnu Katsir tahfidzul Quran. Ya, maka ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan ya terhadap Al-Quran, ya yang itu bisa bermanfaat bagi banyak umat manusia. Ya, kemudian juga berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyantuni anak yatim, ya dan juga para du'afa, ya mereka-mereka ya orang-orang yang mau memperhatikan mereka. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana fil jannati hakadha, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Saya dan pengasuh anak yatim, orang-orang yang mau ngerawat, mau ngopeni anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Ya, sambil mempertontonkan atau menunjukkan kedua jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang mulianya orang-orang yang mau ngopeni anak-anak yatim, orang-orang yang mau memperhatikan, yang ngurusi anak yatim, ya baik dalam kesehariannya, kebutuhan sehari-hari ataupun pendidikan mereka dalam rangka ya mempelajari kitabullah ya Al-Quran. Karena ya di zaman sekarang orang-orang yang ingin untuk masuk tahfidz Al-Quran ya itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, Ma'had ya Ibnu Katsir li tahfidzil Quran itu alhamdulillah gratis bagi mereka anak-anak yatim. Ya, maka kita ya memberikan apa yang kita miliki yang sebenarnya merupakan titipan Allah ya secara otomatis. Ya, pertama adalah menginfakkan fisabilillah, yang kedua adalah dalam rangka ngopeni dan memperhatikan ya anak-anak yatim dan anak-anak du'afa. Ya, sesungguhnya kita akan ya bisa ya untuk ya mendukung program ini ya dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita bisa ya untuk Ma'had Tahfidzul Quran. Bagi yang dekat-dekat ya mungkin bisa langsung ke lokasinya melihat apa yang kurang kira-kira ya, atau mungkin butuh tenaganya ya karena mungkin tenaganya kurang ya, tukang-tukang capek mungkin butuh tenaga ya, atau mungkin ya bisa ya walaupun cuma ya 1 semen itu bermanfaat ya, walaupun cuma ya batu ya dan pasir dan seterusnya, tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak
Yang penting keikhlasan, ya. Keikhlasan dari hati kita ini yang akan melipat gandakan pahala kebaikan yang kita lakukan. Ya, kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, ya, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Rubba amalin saghirin bisa jadi amalan yang kecil tapi tu'azzimuhun niyah, besar pahalanya karena niatnya dia. Ya, niatnya betul-betul ikhlas, ingin untuk membantu pembangunan mahat li tahfidzil Quran, dan juga supaya anak-anak yatim bisa belajar di sini. Ya, begitu ikhlas kepada Allah, hanya berharap balasan dari Allah. Walaupun sekali lagi cuma satu sak semen, atau mungkin punya uang sedikit, katakanlah 55.000 untuk tabungan akhirat, untuk investasi akhirat. Ya, maka sesungguhnya ini termasuk sedekah jariyah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Idza mata ibnu adam, apabila anak manusia meninggal dunia, anak Adam meninggal dunia, artinya kita manusia adalah anak Adam, itu meninggal dunia, maka in qata'a amaluhu, semua amalnya terputus, illa min salasin, kecuali 3 perkara ini. Amalnya itu akan terus mengalir pahalanya, yang disebutkan diantaranya adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Apa yang kita berikan sebagai sedekah jariyah, termasuk pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan masjid, pembangunan pantai asuhan, termasuk pembangunan ma'had untuk belajar agama, begitu juga ma'had untuk belajar Al-Qur'an. Itu adalah yang menjadi sedekah jariyah kita, yang kalau kita meninggal dunia itu akan terus mendapatkan pahala selama ma'had tersebut digunakan untuk kebaikan, untuk memperhatikan kitabullah, membaca kitabullah, belajar kitabullah, menghafal kitabullah, begitu. Oleh karena itu kaum muslimin semua, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, maka marilah kita berlomba-lomba untuk beramal soleh. Sebab kapan lagi kita akan beramal soleh, apalagi di bulan Al-Muharram, bulan yang mulia, di mana dilipat gandakan pahala kebaikan di bulan ini, bulan yang utama, bulan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan dari bulan-bulan yang lainnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan itu syahrullahi al-Muharram, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Para ulama ada yang mengatakan ini adalah keutamaan tentang puasa. Di bulan Muharram adalah sangat mulia sekali keutamaan puasa. Yang utama adalah puasa di bulan Muharram. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ini keutamaan waktu, keutamaan bulan. Di antaranya setelah Ramadan yang utama adalah bulan Al-Muharram, di antaranya termasuk karena terjadi peristiwa-peristiwa besar, termasuk adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi itu pada berpuasa di bulan Muharram ini, yaitu 10 bulan Muharram, puasa Asyura. Kemudian ketika ditanya, mereka menjawab, apa yang kalian lakukan dengan puasa ini? Sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya itu diselamatkan oleh Allah. Kemudian bersyukur dengan berpuasa. Maka kami mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa dari kalian. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa kepada umat Islam, kepada umatnya. Ini keutamaan bulan Al-Muharram. Oleh karena itu marilah kaum muslimin semua
para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, ya kita berusaha berlomba-lomba melakukan banyak kebaikan, ya melakukan amal soleh, ya dan juga melihat ya bekal akhirat kita apakah sudah cukup. Nah, mumpung ya pada saat sekarang ini ya kita lihat ya bagaimana Ma'had Ibnu Katsir ya masih terseok-seok di dalam pembangunan, artinya masih butuh dana banyak untuk pembangunan ya Ma'had Ibnu Katsir li Tahfidzil Quran. Maka ya siapa lagi kalau bukan kita-kita yang mendukungnya, ya terutama dengan doa supaya ya mereka kaum muslimin dibukakan hatinya untuk bekal-bekal akhirat mereka, dan juga kita ya berusaha juga ya di samping doa ya berusaha apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, ya apa yang kita punyai ya untuk bisa, karena ini akan bermanfaat ya bagi kita ya, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat nanti ya apa yang kita lakukan ya dalam rangka pembangunan Ma'had ya Ibnu Katsir li Tahfidzil Quran. Ya demikian, mudah-mudahan kita semua ya termasuk orang-orang yang bisa mempersiapkan diri dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala ya dengan mendukung pendirian Ma'had ya Ibnu Katsir li Tahfidzil Quran, ya begitu juga dengan menyumbangkan apa yang kita bisa ya, apa yang kita punya ya, baik berupa harta ya yang itu ya akan dilipat gandakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kebaikannya apalagi pada bulan mulia. Begitu juga dengan selain harta ya, baik itu semen atau pasir atau besi-besi atau batu ya, yang itu merupakan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir untuk ya kita-kita ya ketika kita ya sudah meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya sesungguhnya ya kalau kita ya ingin ya menjadi ahlul Quran, ya menjadi orang-orang yang memperhatikan Al-Quran, akan berpartisipasi dan akan berlomba-lomba dalam hal ini. Ya, kalau kita tidak dihargai karena punya harta di kalangan manusia, maka jangan sampai kita tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha untuk ya menjadi orang yang dihargai oleh Allah dengan menggunakan titipan Allah yaitu berupa harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah, jalan yang diridhai oleh Allah, termasuk tidak diragukan lagi adalah pembangunan Ma'had Ibnu Katsir li Tahfidzil Quran. Demikian kaum muslimin, ya mudah-mudahan ya bisa dicerna dan difahami ya. Akhir kata, wallahu a'lam bisawab, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas motivasi yang telah diberikan Ustaz Arifin. Motivasi yang sangat luar biasa bagi kita semua sehingga kita bisa membantu proses pembangunan Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir. Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan yang terlewat yang mungkin insya Allah pertanyaan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa Ahsan TV. Pertanyaan yang terakhir Ustaz, bisa dijelaskan berkaitan dengan lokasi Ma'had Ibnu Katsir yang tadi sempat terlewat, kemudian berkaitan dengan nomor rekening yang bisa disebutkan jika ada kaum muslimin yang ingin memberikan donasi, kemana harus mengirimkan Ustaz? Silakan. Ustaz Jenuri atau Ustaz Muksan yang ingin menjawab? Baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Katsir ini sekarang yang telah dibangun ini ada di lokasi yaitu Tambun Selatan, yaitu dari arah Gria Asri 2 masuk sampai ketemu dengan sekolah SMP 5 belok kiri, kemudian belok kanan, dan di situ ada persawahan yaitu disebut dengan Kampung Pulo, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Adapun untuk nomor rekening atas nama yayasan yaitu di BNI Syariah, nomor rekening 0700 600
127 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi. Yaitu nomor rekening BNI Syariah yaitu di nomor 0700 600 127 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ada nomor kontak yang bisa disampaikan ke pemirsa, Ustaz? Baik. Para pemirsa Ahsan TV di mana saja berada, yaitu kontak person yaitu di 0813 89 98 6216 yaitu 0813 89 98 6213. Baik. Ustaz Keluaran atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz Zainuri. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Sungguh banyak yang ingin disampaikan, tapi memang karena keterbatasan waktu kita di kesempatan malam hari ini, sehingga inilah yang bisa kita sampaikan. Insya Allah jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan Ma'had Tahfidz Quran Ibnu Katsir, tadi Anda sudah mendapatkan layanan nomor teleponnya. Anda bisa langsung menghubungi nomor-nomor tersebut, atau jika Anda membutuhkan informasi berkaitan dengan progres pembangunan Ma'had Tahfidz Quran Ibnu Katsir, Anda bisa langsung menghubungi kru Ahsan TV insyaallah. Inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembawaan acara di kesempatan malam hari ini, dan kami tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء الإحسان إلا الإحسان. Empat perkara termasuk kebahagiaan kata Nabi. Yang pertama, istri yang solehah. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, memakai KB ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan yang dibolehkan, yaitu memakai KB-KB yang tidak berhubungan dengan suntik atau pil atau lain-lain yang dikenal dengan KB kalender. Para pemirsa, pembahasan ini yang sangat penting dan perlu diketahui tidak hanya untuk wanita muslimah, tapi juga untuk seluruh kaum muslimin semuanya. Langkah Anda membelikan baju jilbab itu sudah benar, kemudian kenyataannya malah disimpan di lemari, berarti harus ada usaha yang lain.